Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi bersama podcast Sempat. Bersama saya Nabila Priliana Junaidi sebagai host di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai nih dengan teman kita yang kemarin baru saja memenangkan juara 1 pada event lomba baca puisi. Yang dimana event ini diselenggarakan pada tingkat SMA sederajat dan juga mahasiswa semadura. Daripada berlama-lama, langsung saja kita simak bersama bagaimana keseruan kakak ini dalam meraih prestasi tersebut. Halo Kak. Halo. Selamat datang di podcast Sempat. Kakak boleh perkenalkan diri dulu ya, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Fitri Nabila, biasa dipanggil dengan Nabila. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11A. Oke Kak, kakak kan seperti yang saya bilang barusan, kakak baru memenangkan juara 1 pada event lomba baca puisi. Boleh kakak kasih tahu kepada kita semua bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan lomba tersebut? Tentunya sangat bangga sekali telah memenangkan lomba baca puisi kali ini yang diadakan oleh UIM, yaitu fraksi. Oke Kak, kita semua kan pastinya penasaran nih. Puisi apa yang kakak bawakan sehingga menjadi juara 1 pada event tersebut? Boleh nggak kakak beritahu kepada kita semua dan juga para penonton, puisi yang kakak bawakan ini tentang apa dan apa maknanya? Puisi ini menceritakan seorang ibu yang bagaimana perjuangan sosok ibu yang tanpa jasa untuk diri saya sendiri. Di sini juga adalah sebuah karya, yaitu Deza Wawi Imron, yang benar-benar memang kisahnya sangat inspiratif bagi saya. Oke, jadi dari puisi kakak ini agar kita semua ini tahu ya bagaimana perjuangan seorang ibu yang mengusahakan segala-galanya untuk anaknya gitu ya. Oke. Dari lomba ini persiapannya tuh bagaimana Kak? Kadang kan persiapannya tuh banyak, entah itu dari mencari puisinya, mempersiapkan dirinya, cara bicaranya atau cara membacanya. Boleh kakak beritahu kepada kita? Baik, untuk puisinya sudah dari fraksi sendiri, yaitu ada 2 puisi, tapi saya memilih puisi seorang ibu karena menurut saya seorang ibu lebih bermakna bagi saya, seperti itu. Oke. Proses persiapan ini kan pastinya nggak mudah. Benar sekali. Ada nggak orang-orang yang benar-benar mendukung atau benar-benar sampai segitunya lah mendukung kakak untuk lomba ini gitu? Pastinya banyak yang mendukung saya, terutama guru SMA Negeri 4 Pamekasan, Ibu Sus, tepuk tangan dulu. Yang sangat setia mendampingi muridnya, yang mungkin saya terlalu termakan ego dalam setiap puisi, tapi dalam puisi ibu ini saya memang benar-benar menurunkan ego saya bahwa bagaimana puisi itu sampai kepada juri dan penonton, seperti itu. Oke, boleh tahu persiapannya berapa lama Kak? Oh, persiapannya 3 kali latihan karena saya mempunyai lomba yang lain. Jadi puisi yang saat ini saya ingin bacakan atau dilombakan, jadi hanya latihan sedikit saja 3 hari ya ini. Oke. Apakah ada halangan gitu dalam persiapannya kakak? Kan biasanya dari waktu atau dari kesempatan. Ya memang di Madura memang jarang-jarang ya puisi ya, karena kebanyakan kayak esai, cerpen gitu. Jadi sekalinya ada puisi saya lebih enjoy dan pengen ikut saja, dan memang banyak sih memang kendala karena saya mempersiapkan lomba yang lain. Jadi kalau misalnya ada lomba puisi, saya memang benar-benar ikut ke puisi tersebut. Oke. Lalu ini adalah kendala setiap orang sih sebenarnya ya. Benar. Setiap orang, apalagi orang yang nggak pernah tampil di depan umum gitu ya. Kita kan pasti adalah di diri kita sendiri perasaan yang kayak, waduh, gimana nih, tak lagi ngomongnya di depan umum, di depannya banyak orang, karena kan kita ngomongnya juga gak sama kamera ya, ngomongnya sama juri dan juga para peserta-peserta yang hadir pada lokasi itu. Bagaimana cara kakak untuk menghadapi situasi tersebut gitu, agar kakak itu menjadi rileks sehingga kakak itu tampil pede di depan semua orang? Kuncinya adalah rileks. Bagaimana kita
ingin menyampaikan makna puisi tersebut kepada juri dan penonton. Karena juga saya udah dilatih semenjak saya duduk di bangku SMP, saya juga mengikuti organisasi yakni OSIS, dan selanjutnya saya juga pernah di kelas 9 menjadi wakil ketua kelas seperti itu. Oke. Jadi memang berbasic dari pengalaman ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Lalu apakah ada sesuatu yang membuat Kakak menjadi tertarik kepada dunia puisi atau ya semacamnya lah, karena kan biasanya kita ini suka dengan sesuatu hal karena ada sesuatu yang andai kata itu memancing kita untuk suka gitu, atau kita melihat orang ini kok kayaknya dia asik ya, ini kok kayaknya seru ya, ini aku pengen juga gitu, bagaimana? Ya, dari saya semenjak kelas 8 SMP, jiwa-jiwa puisi mulai muncul dalam diri saya sehingga saya sampai saat ini menyukai sangat sastra seperti itu. Oke, terakhir nih dari saya, Ya. ada nggak harapan Kakak dan juga rencana kedepannya tentang prestasi yang Kakak punya ini? Apakah untuk rencananya, apakah Kakak ingin mengikuti lomba-lomba lainnya begitu? Pastinya saya ingin mengikuti lomba-lomba lainnya, yaitu lomba baca puisi, lomba cipta cerpen, lomba cipta puisi, dan semoga doakan saja ya Kak, semoga saya bisa menciptakan buku yaitu novel yang mengisahkan hidup saya dan bisa menginspirasi semua orang. Oke, baik. Oke Kak, saya ucapkan terima kasih kepada Kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai pada podcast Sempat ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mau menyimak percakapan kita berdua dari awal hingga akhir. Dan saya harap apa yang sudah Kakak Dilan diceritakan dapat menjadi motivasi kalian untuk mengikuti lomba-lomba di masa depan atau yang akan mendatang. Saya Nabila Priliana Junaidi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Podcast Sempat, Asik untuk disimak.